datang di Cerita Mata. Nah, jadi kemarin kan aku udah sempat kasih clue ya terkait pasar. Di mana pasar itu sarangnya dari pesugihan, penglaris, apalagi pemalsuan uang. Oh, enggak ya. Jangan dong. Nanti langsung video kita itu buat polisi. Bukti. Jadi kayak kedok ya. Tuyul. Kedoknya di pasar-pasar itu ternyata banyak ya, selain menjual-jual kayak gitu, ternyata dia berkedok sebagai pelaku Untuk ya itu melihara tuyul, terus juga pesugihan, bahkan penglaris. Jadi ceritanya nih, ini sebenarnya ceritanya bukan dari kita berdua ya. Jadi ini cerita dari penasehat kita yang di belakang, dan itu dia cerita pengalaman dia ketika dia datang ke pasar. Jadi dia ada pengalaman 2 ke pasar yang di daerah Jawa itu karena dia mau mencari tahu kenapa sih saudaranya itu ada bermasalah di pasar. Nah, satunya lagi waktu dia nemenin aku belanja bulanan. Belanja ikan. Yang pertama itu di pasar yang ini, semua dua-duanya daerah Jawa sih. Jadi yang pertama itu dia jadi saudaranya dia itu sempat ngomong kalau misalnya dia itu jualan, terus hasil uang jualannya dia mau setor nih ke bank. Kan biasanya kan ada tutup buku tuh. Ketika tutup buku harusnya bisa dapat 10 juta. Mau setor kok hilang jadi cuma 8 juta gitu. 2 jutanya kemana? Padahal after dia menghitung, dia langsung setor, udah kok gitu. Maksudnya nggak kemana-mana, kok berkurang 2 juta. Nanyalah sama penasehat kita ini. Kasih tanya, terus abis itu penasehat aku ngomong ini ke si saudaranya itu kan, pernah ngelihat ada yang loncat nggak? Kata gitu. Terus oh iya pernah ada yang gendong ada, jadi ada ibu gendong. Nah ternyata tuh ada yang loncat tuh dari situ, set kayak tuyul gitu, set gitu. Nah jadi ceritanya tuh yang keluar itulah yang mengambil uang dari si saudaranya dia itu. Berarti si tuyul tuh bisa dilihat ya sebenarnya. Nah, entah mungkin si saudaranya itu memang lagi bisa ngelihat atau gimana, karena kan sebelumnya kan aku pernah bahas di episode sebelumnya, setiap orang itu kan sebenarnya punya sensitifnya masing-masing. Cuman kenapa dibilangin anak indigo sama bukan? Karena kan kalau yang bukan anak indigo itu kan kadang sensitif, kadang enggak, kadang enggak. Nah mungkin si om ini lagi frekuensinya mungkin sama, mungkin jadi makanya bisa lihat. Kayak kamu lah, kamu kan nggak dibilang anak indigo, tapi pas dalam frekuensinya sama kan kadang-kadang kamu bisa lihat terus kelebat, kuntilanak atau gimana. Aduh, dikasih tahu lagi. Kuntilanak yang kamu suka marahin ya. Ya terus? Jadi pas di pasar itu dia keliling tuh, ya perkara cerita dari saudaranya, dia keliling tuh di pasar itu kan, dia jalan-jalan, dia lihat ada apa aja. Ternyata tuh ada pesugihan, ada penglaris. Namanya juga kan kayak kalau kita ke pasar kan kita lihat nih ikan semua pada jualan ikan kan berjejeran. Nah maksudnya pasti kan mereka akan saing-saingan dong, saing-saingan harga, saing-saingan pakai penglaris. Jadi bahasanya mah pangkuat-kuatan uang ke dukun lah gitu. Penglaris mana yang paling mantep gitu. Karena karena kan saingannya itu kan sesama jenis ya. Iya gitu. Jadi ibaratnya itu kan jejer semua tuh, semua bahannya sama gitu. Ya namanya ikan kan ya pasti bahannya sama. Paling yang beda seger sama nggak seger gitu. Karena gimana kita pengen pilih A, pengen pilih B, maksudnya pakai ke penjual ini atau penjual itu selain harga. Kadang-kadang kan harga mahal orang banyak yang ke situ. Nah itu mereka pakai penglaris. Terus ada yang juga yang pakai pesugihan. Nah itu yang berat ya. Itu berat. Itu di atasnya si penglaris ya. Betul, karena biasanya pakai tumbal. Betul, karena bersekutu ya. Nah ternyata aku pun juga udah ceritain sama temanku ini. Jadi pesugihan itu tuh bahkan bisa mengorbankan karyawannya. Jadi bukan cuma saudaranya doang ya, bisa karyawannya. Tapi kalau, itu bagaimana ya? Maksudnya kan si karyawannya kan tidak tahu nih. Ya kalau feeling aku sih biasanya ya kalau ketika lu ditawarkan dengan pekerjaan gaji banyak, ya orang tertarik dong. Iya, nama juga. Dan kalau misalnya kalangan bawah, butuh pekerjaan, butuh duit, gitu. Betul. Dan apalagi kan ingat dong, aku pernah ngomong juga di pesugihan itu, yang waktu episode pesugihan, ketika orang kena tumbal, dia akan meninggal seperti dia kayak ada penyakit aja. Iya. Yang bukan yang meninggal kayak azab di balik kubur kayak gitu, enggak gitu.
kecelakaan atau ya nggak kecelakaan juga, jadi kadang-kadang juga bisa kayak penyakit standar gitu kayak kemarin COVID bisa juga atau jantung atau apa, padahal sebenarnya dia kena gitu, jadi memang kayak dikamuflase aja. Iya betul. Nah jadi si karyawannya ini yang pesugihan ini yang kawanku lihat ini, itu karyawannya itu dibikin jadi meninggal karena kecelakaan. Gitu. Padahal penyakit doang ya. Iya, tadi kan aku bilang kan bisa kayak kecelakaan, bisa penyakit. Nah, ini kebetulan yang kawan kuliah ini ya meninggal karena kecelakaan. Di tempat ya? Nah, nggak tahu mati di tempat atau nggak, cerita dia nggak sampai situ. Mati, gitu ya? Yang penting meninggal. Nah, jadi ya udah, jadi ya nyawanya itulah dipakai buat pesugihannya dia. Makanya sebenarnya kalau teman-teman yang mungkin memiliki gift atau indigo apa, kalau lihat ke pasar itu beraneka tapi ragam. Kita nggak sebagai orang awam bisa nggak membedakan mana yang misalnya menjajakan untuk pelaku ini, apa yang benar-benar enggak ini gitu loh. Maksudnya mana yang benar-benar jualan, mana yang benar-benar hanya kamuflase. Kalau orang awam sih nggak bisa lihat, tapi ya. Kalau misalnya kita netizen mungkin bisa, karena jualan dia nggak laku, tapi uang dia banyak. Nah itu bisa. Iya, rekening gendut ya. Iya, rekening gendut. Dan yang kayak tuyul nih. Nah tuyul itu tuh kan dia ngambilin uang hasil penjualan tuh. Jadi tuyul tuh kan dipelihara. Nah jadi kadang-kadang tuh mereka itu tuyul dipelihara dengan dia gimana? Minum, kalau orang kan kalau bayi minum susu, kalau dia minum darah. Jadi dikenyot-kenyot gitu kan pakai. Terus efek sampingnya yang menyusui itu apa ya? Jadi kurus. Iya, jadi gua kalau misalnya kurus sakit ya? Kurus sakit. Jadi kalau misalnya gua mau diet alami mungkin enggak ada tuyul. Enggak gitu juga. Apa yang metong enggak? Bisa lah, karena kan darah yang diambil dari kenyot darah kan. Gitu. Jadi sebenarnya ya ada resiko di dalam setiap perbuatan. Jadi ketika lu mau pesugihan, resikonya apa? Penglaris, resikonya apa? Terus lu melihara tuyul, resikonya apa? Kayak penglaris itu kan yang kemarin pernah kita bahas kan kayak top up kan? Iya. Jadi pakai standar segini. Nggak ada yang segini. Ya. Kita beli lagi segini. Ada yang segini. Kita beli lagi yang segini, saingan kita. Udah nggak ada yang bisa ngalahin. Misalnya kita bayarnya tiap bulan 10 juta, terus kita bayar 10 juta. Kalau kita nggak bayar, ya balik lagi, nggak ada. Usahanya nggak laku. Betul. Dan aku sempat tanya sama temanku ini kan, mungkin di pasar itu kali ada pasar yang lain nggak? Nah kebetulan waktu aku nemenin, aku yang belanja, dia nemenin, dia bilang ada juga di pasar yang aku datangin itu, dan kasusnya pun juga sama. Tapi memang tidak sebanyak pasar yang dia datangin yang untuk ngecek saudaranya kerja. Jadi lebih banyak di yang pertama dibanding yang kedua. Yang kedua sih sama, ada pesugihan juga, ada pelihara tuyul juga, ada penglaris juga, cuman tidak sebanyak di sana. Tapi memang kayaknya kalau di pasar ya mungkin ya, kalau misalnya mereka memang tidak menggunakan penglaris, agak susah juga sih ya, karena saingannya pada penglaris. Terus mereka misalnya nggak jualan kan buat hidup ya. Iya betul. Kasian juga, serba salah. Tapi itu rata-rata terjadi di pasar tradisional aja atau pasar modern juga ada? Pasar modern ada, tapi banyaknya di pasar tradisional ya. Karena jatuhnya pun juga kayak contohnya kakakku punya usaha juga ada kok gitu. Iya, ingat kan? Ingat ya. Iya. Aku pernah nemenin dia soalnya waktu itu. Pernah kita ceritain juga kan? Iya pernah ya waktu pernah itu. Dia pernah kita pernah yang cerita. Itu loh yang anaknya jadi kursi roda kan? Iya. Untuk dikasih apapun ya. Terus juga sebenarnya kakakku juga pernah usaha di suatu komplek, buka makanan. Sebelahnya itu ada pocong juga gitu, dan si pocongnya itu tuh yang nggak bikin kakakku tuh nggak bisa jualan, karena perkara dia ngebuka jualan di sebelahnya itu kan jadi redup, jadi banyak yang beli di sini. Akhirnya dia bikin pocong yang bikin usaha kakakku tutup. Kayak gitu. Kan itu percaya nggak sih kalian gitu? Mau gimana gitu, itu udah
hukum alam kayaknya ya, nggak tahu juga, aku juga kurang ngerti Iya. juga. Cuman ya itulah yang terjadi Gimana? di dunia ini. Betul. Nah kalau kalian gimana ceritanya, ada nggak yang kayak gitu? Yang terkait Relate dengan pesugihan, penglaris. Pernah nggak ngeliat kayak gitu di pasar atau bagaimana? Punya pengalaman nggak ya? Pengen kita denger juga sih. Iya. Kalau aku sih. Atau enggak, ada nggak kejadian-kejadian aneh ketika kalian datang ke pasar atau nggak Iya. ngelihat beberapa pedagang yang mungkin ini kamuflase. Nah, Iya. cerita aja gitu. Lihat aja, maksudnya kan pasti kelihatan mana yang rame mana yang enggak. Tapi nggak semua yang rame yang enggak itu juga make ya, nggak semua juga. Kadang-kadang kan kayak mamaku kalau ke pasar kan juga kadang-kadang beli kelangganannya memang jujur. Iya. Karena kan ada pedagang-pedagang yang jujur ya, yang memang tidak main-mainin timbangan kilonya. Betul. Ya itu kan, jadi nggak semuanya Nggak pasti semua. pakai penglaris. Kadang-kadang kan ada karena kejujuran atau enggak juga mungkin efek doa ya kan. Tuhan mengalahkan segalanya. Wis. Oke, Ya, ini aja cerita terkait dengan pasar ya. Ada mau lagi pembahasannya? Nggak, itu aja. Oke, jadi jangan lupa apa? Like Komen and subscribe. serta share. Sampai jumpa di konten lupa. Apa tuh yang selanjutnya ya? Yang selanjutnya udah langsung konten berikutnya. Apa konten berikutnya apa? Apa? Bahas apa? Kita Kita mau bahas soal kasus juga. kasusnya siapa nih? Kasus terkait dengan santet. Jadi kebetulan video kita terkait santet itu lumayan banyak yang nonton ya. Jadi kita akan dengerin dulu cerita tentang santet. Dan kan aku biasanya kalau cerita santet kan kemarin aku tidak menceritakan apa yang ketika proses pembersihan itu apa yang keluar dari Seperti apa? tubuhnya. Nah, nanti aku ceritain di episode itu. Ini jadi lebih rinci ya yang ini ya. Ya agak lebih rinci lah gitu. Ya udah, sampai jumpa di konten berikutnya di Cerita Mata.